Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kita kembali melalui renungan firman Tuhan hari ini yang akan sama-sama kita dengar bersama. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa menyertai hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersuka cita, berterima kasih, mengucap syukur buat nafas dan kehidupan yang Tuhan berikan pada kami. Bahkan hari yang baru yang akan kami jalani sepanjang hari ini, kami akan menjalaninya. Sebelum kami menjalaninya, berkati dan urapi firman-Mu, sehingga firman-Mu menerangi langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama hari ini saya akan bacakan dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 38. Demikian firman Tuhan. Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud, dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang Tuhan mau menyertai kita. Tuhan mau menyertai kita berarti Tuhan mau ikut serta atau Dia mau menemani kita untuk membantu atau menolong kehidupan kita. Maukah kita disertai Tuhan? Maukah kita ditolong oleh Tuhan? Maukah kita bahwa Tuhan itu ada selalu bersama dengan kita? Maukah Bapak Ibu Saudara untuk meresponi apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, yaitu apa? Dia mau menyertai kita. Maukah Bapak Ibu meresponi Alkitab yang telah, firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan bersama hari ini? Apakah yang harus kita lakukan supaya penyertaan Tuhan berlaku dalam kehidupan kita? Tuhan sangat ingin dan sangat rindu menyertai kita. Dan apa yang harus kita lakukan supaya penyertaan itu berlaku dalam kehidupan kita? Jadi supaya penyertaan Tuhan berlaku dalam kehidupan kita, menurut 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat 38, apa yang harus kita lakukan? Dikatakan tadi di sini, dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau, dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud, dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Jadi supaya penyertaan Tuhan berlaku atas kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama dikatakan di sini, kita harus mendengarkan segala yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Jadi mari kita arahkan pendengaran kita bukan kepada pendengaran atau kata-kata yang lain atau nasihat yang lain atau siapapun itu dikatakan di sini, kecuali kepada Tuhan. Kalau kita mau lihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya, dalam kehidupan kita, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kemana kita arahkan pendengaran kita. Firman Tuhan tadi katakan di sini bahwa dikatakan penyertaan Tuhan akan berlaku kalau kita mengarahkan pendengaran kita kepada segala yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Jadi arahkanlah hidup kita untuk mendengar kepada apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan perintahkan. Maka dengan begitu penyertaan Tuhan akan berlaku dalam kehidupan kita. Intinya di dalam kehidupan orang yang mendengarkan hidupnya, yang mengarahkan hidupnya kepada perkataan Tuhan, kepada perintah Tuhan, kesanalah arah penyertaan Tuhan, kesanalah mengalir penyertaan Tuhan. Mari kita alirkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, karena kita mendengarkan segala perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita
mengalami penyertaan Tuhan. Setelah kita mendengarkan segala yang diperintahkan Tuhan kepada kita, yang kedua, kita harus menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Karena percuma kita tahu segala perintah Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, mungkin kita hafal, tetapi kalau kita nggak melakukannya, percuma apa yang kita dengarkan itu. Karena kita mendengarkan segala perintah Tuhan, kita mendengarkan tujuannya, ujungnya adalah supaya kita melakukannya. Jadi sebanyak apapun yang kita tahu, yang kita dengarkan tentang perintah Tuhan, tetapi sebelum kita melakukannya, maka penyertaan Tuhan tidak akan berlaku dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana kita melakukan perintah Tuhan kalau kita nggak pernah mendengar? Jadi langkah pertama, dengarkan perintah Tuhan, arahkan pendengaran kita kepada perintah Tuhan. Maka setelah kita mendengarnya, mengarahkannya kehidupan kita kepada firman Tuhan, mari kita meminta kekuatan untuk melakukannya. Karena firman Tuhan didengar, kalau tidak dilakukan sama saja tidak mendengar. Tetapi ketika kita mendengar dan melakukan, disitulah penyertaan Tuhan berlaku dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya itu saja, yang ketiga, supaya penyertaan Tuhan berlaku dalam kehidupan kita, setelah kita mendengarkan perintah Tuhan, kita harus menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Lalu berikutnya dikatakan kita harus melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dengan apa? Dengan mengikuti segala ketetapan seperti dan perintah Tuhan seperti yang dilakukan oleh Daud. Jadi Daud menjadi contoh bagi kita di dalam kehidupannya. Mengapa dia berhasil? Kenapa dia beruntung? Kenapa dia bisa sukses? Bahkan dikatakan Daud ini seorang yang berkenan di hati Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, yang disertai oleh Tuhan. Kenapa? Karena Daud membuktikan melalui hidupnya bahwa dia adalah orang yang mendengarkan segala yang diperintahkan Tuhan, bahwa dia menuruti jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jadi jalan hidupnya dia sesuaikan dengan jalan yang Tuhan mau kita jalani. Lalu apa yang dikatakan di sini? Kita harus melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi benar di mata manusia belum tentu benar di mata Tuhan, tetapi benar di mata Tuhan sudah pasti benar di mata manusia. Oleh sebab itu mari kita belajar seperti Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita belajar untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Daud terhadap kehendak Tuhan. Bagaimana respon Daud terhadap perkataan Tuhan? Bagaimana Daud mengingini keinginan dan mengingini maksudnya perbuatan untuk melakukan apa yang benar di hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang harus kita pelajari, karena kita percaya dengan melakukannya maka Tuhan juga akan menyertai kita. Maukah Bapak Ibu mengalami penyertaan Tuhan sama seperti Tuhan menyertai Daud? Kalau kita mau, mari kita saat ini belajar untuk mendengarkan segala yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Lalu kita belajar untuk hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Karena jalan yang ditunjukkan Tuhan itu berkenan di mata Tuhan. Oleh sebab itu apa yang berkenan di mata Tuhan, mari kita lakukan, mari kita ikuti dengan segenap hati kita, dengan segenap keberadaan kita. Dan perintah Tuhan kita percaya itu adalah jalan yang terbaik buat kita. Maka penyertaan Tuhan akan berlaku dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan rindu menyertai kita. Dan mari kita respon keinginan Tuhan ini yang ingin menyertai kita. Karena dengan meresponnya, saya percaya Tuhan akan melakukan sesuatu buat kita. Tuhan akan bertindak untuk menyatakan rencananya yang terbaik buat kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini. Kami diajar bahwa Tuhan ingin menyertai kami. Tuhan berkehendak untuk menyertai kami. Tetapi kami harus mengarahkan pendengaran kami kepada segala perintah Tuhan. Dan kami harus hidup menurut jalan Tuhan dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dengan demikian kami akan memperoleh penyertaan Tuhan sama seperti Tuhan menyertai Daud. Tuhan juga akan menyertai kehidupan kami. Sepanjang hari ini Tuhan jadikan kami bukan hanya pendengar, penyampai firman-Mu, tapi kami pelaku firman-Mu. Karena dengan begitu Tuhan akan ada di depan kami. Tuhan akan memberkati, melindungi, menolong dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.